Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fitri Septiana, NIM 1705520111 dari Universitas Tigubang Semarang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan nomor 15 POJK tahun 2017 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. Langsung saja saya akan membahas tentang ketentuan umum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan yang pertama, bank. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang kedua, ada lembaga penjamin simpanan, yang selanjutnya disingkat LPS. Adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga pinjaman simpanan menjadi undang-undang. Yang ketiga, ada Otoritas Jasa Keuangan yang biasanya disingkat dengan OJK. Otoritas Jasa Keuangan ini adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, ada bank sistemik. Bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain, dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Yang kelima, ada bank penerima. Bank penerima adalah bank selain bank perantara yang menerima pengalihan aset dan kewajiban dari bank asal. Yang keenam, ada pemegang saham pengendalian. Bagi bank yang selanjutnya disingkat PSP, adalah badan hukum, orang perseroan, dan kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan yang mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketujuh, ada direksi. Direksi adalah yang pertama, bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, bagi bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang terakhir, bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri, yaitu pemimpin kantor cabang dan jabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Yang kedelapan, ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah yang pertama, bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, bagi bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ketiga, bagi bank berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang terakhir, bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kesembilan, ada giro wajib minimum, yang selanjutnya disingkat GWM. Adalah giro wajib minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum. Selanjutnya ada pasal 2, di mana pasal 2 ini ada status pengawasan bank ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya ada status pengawasan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas pengawasan normal, pengawasan intensif, atau pengawasan khusus. Selanjutnya ada pasal 3. Di pasal 3 ini terdapat yang pertama, bank dalam pengawasan intensif ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam hal bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika memenuhi satu atau lebih kriteria. Yang pertama, rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM sampai dengan atau lebih besar dari 8%, namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil resiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank. Kedua, rasio modal inti Tier 1 kurang dari presentasi dari tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga, ada rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan oleh GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank. Namun, berdasarkan penilaian OJK, bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar. Keempat, rasio kredit bermasalah secara neto atau non-performing loan atau NPL net, atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan. Kelima, tingkat kesehatan bank dengan peningkatan komposit atau peringkat komposit 5
atau tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola 5. Selanjutnya ada pasal 4, di mana pasal 4 ini terdapat yang pertama ada bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Kedua, jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang oleh OJK paling banyak 1 kali dan paling lama 1 tahun hanya untuk bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria. Pertama, rasio kredit bermasalah secara neto NPL net atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto NPV net lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan dan penyelesaian bersifat kompleks. Kedua, tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 atau peringkat komposit 5 dan atau tingkat kesehatan bank dalam peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola 5. Ketiga, perpanjangan jangka waktu dalam pengawasan intensif karena kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B atau huruf C disertai peningkatan tindakan pengawasan. Selanjutnya ada pasal 5, di mana pasal 5 ini terdapat bank ditetapkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan khusus dalam hal bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan normal dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Kedua, bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam hal memenuhi 1 atau lebih kriteria. Kriteria pertama, ada rasio KPMM kurang dari 8%. Kriteria kedua, rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank. Dan berdasarkan penilaian OJK, yang pertama, bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar, atau 2, bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat. Yang ketiga, ada bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus bagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bab 2, di mana bab 2 ini membahas tentang bank selain bank sistemik. Bagian ke-1 dalam bank sistemik yaitu bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan signifikan. Di pasal 6, poin pertama, ada dalam hal bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan. Bank selain bank sistemik wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Poin kedua, ada tata cara penyampaian rencana tindak atau action plan dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank selain bank sistemik yang dimuat dalam rencana tindakan atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bagian kedua, ada bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif. Di sini ada pasal 7, di mana pasal 7 ini
tentang bank selain bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di dalam pasal 3. Poin kedua, bank selain bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Atau 2. Menetapkan perpanjangan jangka waktu bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 disertai dengan alasan penetapan serta langkah tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistemik. Selanjutnya ada pasal 8, di mana pasal 8 ini poin pertamanya tentang bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintah oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Poin kedua, tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu menghapus bukukan kredit atau pembiayaan atau penyaluran dana yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank selain bank sistemik dengan modal bank selain bank sistemik. 2. Membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipermasalahkan dengan itu kepada anggota direksi, dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah atau imbalan kepada pihak terkait. Ketiga, tidak melakukan pembayaran kembali atau pelunasan instrumen modal, inti tambahan atau instrumen modal pelengkap. Keempat, tidak melakukan atau menunda distribusi laba. Kelima, memperkuat atau menambah modal bank selain bank sistemik termasuk melalui setoran modal. Keenam, tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketujuh, membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru. Kedelapan, tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset penyertaan dan atau penyediaan dana baru. Kesembilan, menjual sebagai atau seluruh harta atau kewajiban bank selain bank sistemik kepada bank atau pihak lain. Kesepuluh, tidak melakukan ekspansi jaringan kantor. Ke-11, tidak melakukan kegiatan usaha tertentu. Ke-12, menutup jaringan kantor bank selain bank sistemik. Ke-13, tidak melakukan transaksi antar bank. 14, melakukan penggabungan merger atau peleburan konsolidasi dengan bank lain. Ke-15, mengganti direksi atau dewan komisaris bank selain bank sistemik. Ke-16, menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank selain bank sistemik kepada pihak lain. Ke-17, menjual bank selain bank sistemik kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank selain bank sistemik. 18, menetapkan pengelolaan statuter dan atau tindakan pengawasan lain. Selanjutnya ada pasal 9, di mana pasal 9 ini terdapat poin 1. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan sesuai permasalahan yang dihadapi. Menyampaikan realisasi rencana tindak atau action plan. Menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap dan melakukan tindakan lain atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Poin kedua terdapat dalam hal bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf A dan huruf B. Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bank selain bank sistemik atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan guna mengatasi permasalahan permodalan bank selain bank sistemik. Selanjutnya ada pasal 10, di mana di pasal 10 ini terdapat
bank selain bank sistemik wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan sesuai dengan permasalahan dihadapi dan menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A dan huruf C paling lama 10 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif. Selanjutnya ada pasal 11, di mana poin pertama pasal 11 yaitu rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A paling sedikit membuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi bank selain bank sistemik disertai jangka waktu penyelesaian. Poin 2, rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, evaluasi otoritas jasa keuangan paling lambat atau paling lama 5 hari kerja sejak rencana tindak atau action plan diterima secara lengkap. Yang poin ketiga, dalam hal rencana tindak atau action plan yang disampaikan ditolak oleh otoritas jasa keuangan, bank selain bank sistemik wajib mengajukan revisi rencana tindak atau action plan paling lama 5 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan. Selanjutnya ada pasal 12, di mana pasal 12 ini mempunyai poin pertama, bank selain bank sistemik atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 kepada otoritas jasa keuangan paling lama 10 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif. Poin kedua, rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menggambarkan kemampuan bank selain bank sistemik untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan oleh OJK dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Poin ketiga, rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan. Bank selain bank sistemik dinilai oleh OJK paling lama 5 hari kerja sejak rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan diterima secara lengkap. Poin keempat, dalam hal rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan, bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditolak. Bank selain bank sistemik wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan paling lama 5 hari kerja sejak tanggal penolakan. Selanjutnya ada pasal 13, di mana poin pertama, bank selain bank sistemik wajib menyampaikan kepada OJK realisasi rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf B dan atau realisasi rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 setiap akhir bulan paling lama pada hari kerja ke-7 bulan berikutnya. Poin kedua, realisasi rencana tindak atau action plan atau realisasi rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat yang pertama, permasalahan bank selain bank sistemik. Kedua, tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh bank selain bank sistemik. Ketiga, waktu pelaksanaan. Selanjutnya ada pasal 14, di mana poin pertama dalam pasal 14 yaitu bank selain bank sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi bank selain bank sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Poin kedua, penetapan sebagaimana bank selain bank sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank selain bank sistemik. Selanjutnya, saya akan membahas bagian ketiga,
yaitu bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus. Terdapat pasal 15, poin pertamanya adalah bank selain bank sistemik ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan dalam pengawasan khusus dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Poin kedua, penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh otoritas jasa keuangan. Poin ketiga, selain pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penetapan status dalam pengawasan khusus diberitahukan oleh otoritas jasa keuangan kepada LPS. Poin keempat, pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Memuat penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistemik. Selanjutnya ada pasal 16, di mana poin pertama pasal 16 yaitu bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan atau wajib pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin kedua, penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dipenuhi oleh bank selain bank sistemik dalam jangka waktu sebagaimana dalam pasal 5 ayat 3. Selanjutnya ada pasal 17, di mana poin pertama, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan. Poin kedua, tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu melarang bank selain bank sistemik menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan otoritas jasa keuangan, kecuali untuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia Syariah, sertifikat deposito Bank Indonesia, surat berharga Bank Indonesia, valuta asing, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar bank, atau surat berharga negara. Kedua, melarang bank selain bank sistemik mengubah kepemilikan bagi pemegang saham yang memiliki saham bank selain bank sistemik sebesar 10%, atau PSP termasuk pihak yang melakukan pengendalian terhadap bank selain bank sistemik dalam struktur kelompok usaha bank selain bank sistemik, kecuali telah memperoleh persetujuan OJK dan atau memerintahkan bank selain bank sistemik untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham bank selain bank sistemik kurang dari 10% kepada otoritas jasa keuangan. Selanjutnya ada pasal 18, di mana poin pertama terdapat selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, otoritas jasa keuangan berwenang memerintahkan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus untuk melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2. Poin kedua, tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif dinyatakan tetap berlaku. Selanjutnya ada pasal 19, di mana poin pertama, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan, yakni laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan laba rugi serta rekening administrasi. Rincian aset produktif terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitas, peringkat komposit tingkat kesehatan bank selain bank sistemik yang terkini, informasi dan dokumen mengenai daftar terkini simpanan nasabah serta agregat yang dikelompokkan berdasarkan nilai nominal, daftar terkini rincian tagihan dan kewajiban, informasi lain yang diperlukan OJK.
Laporan keuangan terkini dari perusahaan yang memperoleh penyertaan modal dari bank selain bank sistemik, selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Laporan struktur terkini kelompok usaha terkait bank selain bank sistemik, termasuk badan hukum pemegang saham bank selain bank sistemik sampai dengan ultimate shareholder. Laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 bulan mendatang atau berdasar periode. Poin kedua, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lama 3 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan khusus. Selanjutnya ada pasal 20, di mana poin pertama, otoritas jasa keuangan membatasi kegiatan usaha tertentu bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus paling lama 1 bulan dalam periode pengawasan khusus. Apabila OJK menilai kondisi bank selain bank sistemik semakin memburuk atau terjadi pelanggaran tertentu perbankan yang dilakukan oleh direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawasan Syariah atau PSP. Poin kedua, pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan oleh OJK atau otoritas jasa keuangan kepada bank selain bank sistemik dan LPS. Selanjutnya ada pasal 21. Poin pertama, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu dapat diumumkan oleh otoritas jasa keuangan pada situs otoritas jasa keuangan. Poin kedua, pengumuman bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus bagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan alasan pembatasan kegiatan usaha tertentu dan tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistemik atau larangan yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17. Poin ketiga, bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah melakukan perbaikan sehingga tidak memenuhi kriteria bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus bagaimana diatur dalam pasal 5. Diumumkan oleh otoritas jasa keuangan pada situs otoritas jasa keuangan. Selanjutnya ada pasal 22. Poin pertama, bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor mengenai kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan dan perintah atau yang ditetapkan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 atau pasal 17. Poin kedua, pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan pada tanggal diterimanya pemberitahuan pembatasan kegiatan usaha tertentu dari otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2. Selanjutnya ada pasal 23 di mana bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus ditetapkan oleh OJK tidak dapat disehatkan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 belum terlampaui namun kondisi bank selain bank sistemik menurun sehingga rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% dan nilai dapat ditingkatkan menjadi 8% atau rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% dan nilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 terlampaui dan rasio KPMM bank selain bank sistemik kurang dari 8% atau rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank selain bank sistemik. Selanjutnya ada pasal 24 di mana dalam hal bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria bank selain bank sistemik yang tidak dapat disehatkan.
OJK memberitahukan secara tertulis kepada bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang ditetapkan tidak dapat disehatkan dan LPS untuk memperoleh keputusan terhadap penyelesaian bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Selanjutnya ada pasal 25, di mana poin pertama, bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 yang disematkan oleh LPS tetap wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang telah ditetapkan oleh OJK. Poin kedua, bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 yang disematkan oleh LPS dikecualikan dari penetapan sebagai bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif atau bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus. Selanjutnya ada pasal 26. Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank selain bank sistemik, OJK melakukan pencabutan izin usaha bank selain bank sistemik setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari LPS. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 3, yaitu bank sistemik. Bagian ke-1, bank sistemik dalam pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan signifikan. Terdapat pasal 27. Poin pertama, dalam hal bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan. Bank sistemik wajib menerapkan rencana aksi untuk permasalahan keuangan atau penyampaian rencana tindak atau action plan kepada OJK untuk permasalahan selain permasalahan keuangan. Poin kedua, tata cara penyampaian rencana tindak atau action plan dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank sistemik yang dimuat dalam rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Selanjutnya ada bagian kedua. Bagian kedua ini tentang bank sistemik dalam pengawasan intensif. Terdapat pasal 28. Poin pertama, bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Poin kedua, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh otoritas jasa keuangan mengenai penetapan bank sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atau penetapan perpanjangan jangka waktu bank sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank sistemik. Selanjutnya di pasal 29 poin 1, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif wajib menerapkan rencana aksi atau recovery plan untuk mengatasi permasalahan keuangan dan menyampaikan rencana tindak atau action plan untuk mengatasi selain permasalahan keuangan. Poin kedua, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga wajib mewajibkan daftar pihak terkait secara lengkap. Poin ketiga, ketentuan mengenai penyampaian rencana tindak atau action plan dan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B wajib mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 13. Selanjutnya ada pasal 30. Bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif selain menerapkan rencana aksi atau recovery plan dan rencana tindak atau action plan wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2. Selanjutnya terdapat pasal 36 poin pertama,
dalam hal bank sistemik diterapkan dalam pengawasan khusus bagaimana dimaksud dalam pasal 33. Otoritas Jasa Keuangan meminta LPS untuk meningkatkan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik yang ditetapkan sebagai bank sistem pengawasan khusus. Selanjutnya di bagian ketiga. Bagian ketiga ini tentang bank sistemik dalam pengawasan khusus. Terdapat pasal 33. Bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pasal 34. Bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menerapkan rencana aksi recovery plan untuk mengatasi permasalahan keuangan. Selanjutnya di pasal 35, di mana poin pertama menetapkan bank sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank sistemik yang bersangkutan. Poin kedua, pemberitahuan kepada bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh bank sistemik. Poin ketiga, selain pemberitahuan kepada bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penetapan bank sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan oleh OJK kepada LPS. Selanjutnya ada pasal 31, di mana poin pertama dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan penetapan bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif kepada LPS. Poin kedua, dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penilaian aset dan atau kewajiban atau due diligence bank sistemik dalam pengawasan intensif dilakukan oleh LPS setelah berkoordinasi dengan OJK. Selanjutnya ada pasal 32, di mana poin pertama, bank sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif. Dalam hal kondisi, bank sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Poin kedua, penetapan sebagai bank sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank sistemik yang bersangkutan. Poin ketiga, pemberitahuan penetapan bank sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 2, karena permasalahan solvabilitas disampaikan juga kepada LPS. Dalam rangka peningkatan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, LPS dapat melakukan langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 37, poin pertama, bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan atau wajib memenuhi GWM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin kedua, penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3. Selanjutnya di pasal 38. Poin pertama, bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18. Poin kedua, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan data atau informasi kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Selanjutnya di pasal 39, di mana poin pertamanya OJK meminta penyelenggaraan Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam hal bank sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria. Yang pertama, ada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 belum terlampaui namun rasio KPMM sama dengan atau lebih dari 4%, namun kurang dari 8%
dan OJK menilai bank sistemik sudah tidak dapat disehatkan. Rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 terlampaui dan rasio KPMM bank sistemik kurang dari 8%. Atau rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank sistemik. Poin kedua, OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan bank sistemik dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya di pasal 40, di mana dalam hal bank sistemik dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 diputuskan oleh KSSK diserahkan kepada LPS untuk dilakukan penanganan berdasarkan undang-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan. OJK memberitahuan kepada bank sistemik mengenai keputusan KSSK tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 4, di mana bab 4 ini membahas tentang ketentuan lain-lain. Terdapat pasal 41, penyampaian laporan dan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan OJK ini disampaikan kepada OJK dengan alamat yang pertama, Departemen Pengawasan Bank, Departemen Pengawasan Perbankan Syariah atau Kantor Regional OJK di Jakarta, bagi bank yang berkantor pusat di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, atau kantor regional kantor OJK setempat bagi baik yang berkantor pusat di luar wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 5, di mana bab 5 ini membahas tentang sanksi. Terdapat pasal 42, bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, pasal 8 ayat 1, pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat 3, pasal 12 ayat 1, pasal 12 ayat 4, pasal 13 ayat 1, pasal 16 ayat 17, ayat 1, pasal 19 ayat 1, pasal 19 ayat 2, pasal 22, pasal 25 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 29, pasal 30, pasal 34, pasal 37 ayat 1, pasal 37 ayat 2, dan atau pasal 38. Dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah berupa yang pertama teguran tertulis dan atau kedua pemberhentian anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank. Selanjutnya saya akan membahas bab 6, di mana bab 6 ini membahas tentang ketentuan peralihan. Terdapat pasal 43, di mana pada saat peraturan OJK ini mulai berlaku, jangka waktu bagi bank yang sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan intensif dan jangka waktu bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan khusus tetap mengacu pada jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab terakhir, yaitu bab 7, di mana bab 7 ini membahas tentang ketentuan penutup. Terdapat pasal 44 dengan berlakunya peraturan OJK ini
Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 garis miring 3 garis miring PBI garis miring tahun 2011 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank atau lembaga negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 9 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5190 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 garis miring 2 garis miring PBI garis miring tahun 2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 93 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5417 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Yang terakhir ada pasal 45 di mana terdapat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sekian presentasi dari saya. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak salah, mohon maaf kiranya untuk dimaafkan. Your biggest weakness is when you give up, and your greatest power is when you try one more time. Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi. Saya, Rizky Fitri Septiana, undur diri untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika saya banyak salahnya, dan terima kasih untuk pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.